Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, mabad. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan, ada informasi yang membahagiakan sekaligus menyedihkan terkait 4 orang WNA asal Uzbekistan yang ditangkap oleh aparat kepolisian karena aktif menyebarkan paham radikalisme intoleransi. Ini sebetulnya nanti kita akan bedah kenapa Indonesia menjadi salah satu tujuan mereka menyebarkan pahamnya. Ya, satu kali lagi, ini beritanya membahagiakan sekaligus menyedihkan. Kita simak dulu nih keterangan dari kepolisian. Telah diamankan 4 orang warga negara asing dari negara Uzbekistan. Anti Polri bekerja sama dengan Kantor Imigrasi Kelas 1 Jakarta Utara. 3 dari 4 WNA Uzbekistan ini diduga terlibat dalam aktivitas terorisme melalui propaganda di media sosial dan merupakan bagian dari organisasi teror internasional. Terdapat beberapa aktivitas menonjol dari WNA tersebut yang dilakukan terutama oleh inisial alias JF yang terpantau aktif menyebarkan propaganda di berbagai platform medsos serta berupaya mencari orang-orang yang memiliki pemahaman yang sama dengannya di Indonesia dalam rangka melaksanakan aksi teror. Identitas pelaku warga negara Uzbekistan antara lain 1. Inisial BA alias JF 32 tahun warga negara Uzbekistan. Yang kedua OMM alias IM umur 28 tahun warga negara Uzbekistan. Yang ketiga BKA usia 40 tahun warga negara Uzbekistan. Yang keempat MR umur 26 tahun warga negara Uzbek. Peranan para pelaku: keempat WNA Uzbekistan ini melakukan perjalanan ke Indonesia dengan rute perjalanan Istanbul, Abu Dhabi ini transit, kemudian Malaysia, dan tiba di Indonesia yang dimulai pada tanggal 29 Januari 2023 dan tiba di Malaysia tanggal 30. 2 dari 4 WNA berangkat mendahului ke Indonesia pada tanggal 6 Februari 2023, sedangkan 2 lainnya berangkat 3 minggu setelahnya, yaitu tanggal 27 Februari 2003. Berdasarkan informasi dari pemerintah Uzbekistan dan hasil penyelidikan menunjukkan bahwa 3 WNA atas nama B, O, dan M merupakan bagian dari organisasi teror internasional Katiba Tauhid Fal Zihad yang aktif beraktivitas di wilayah Timur Tengah, khususnya Suriah, sedangkan 1 lainnya yang bernama B diduga berperan sebagai penyedia dukungan keuangan serta pembuatan dokumen palsu. Oke. Pertama, kenapa membahagiakan? Karena aparat kita Densus 88, aparat kepolisian itu dengan cepat menangkap mereka ya sebelum melakukan tindakan-tindakan yang di luar keinginan kita semua. Itu yang pertama. Gercep. Kemudian yang kedua, kenapa menyedihkan? Indonesia kenapa dijadikan lahan subur bagi mereka?
ada apa dengan kita? Kan gak mungkin. Secara logika mereka akan datang ke Indonesia bila tidak ada potensi yang mereka bisa ajak gabung. Artinya kenapa mereka datang ke Indonesia? Potensi untuk orang Indonesia diajak oleh mereka itu besar. Terus pertanyaannya lagi, kenapa potensi ini tidak dicegah sedini mungkin? Artinya apa? Orang-orang, organisasi-organisasi yang udah jelas pahamnya, afiliasinya ke yang berbau radikalisme, intoleransi, bahkan terorisme dibiarkan. Akhirnya mereka menjadikan Indonesia sebagai sasaran, datang ke sini untuk upaya merekrut orang Indonesia. Kenapa? Karena banyak orang Indonesia yang punya paham itu, berpotensi punya paham itu. Kenapa? Karena tidak dilarang oleh pemerintah. Karena dibiarkan oleh pemerintah. Kalau kita melihat fakta yang diucapkan oleh Gus Yusuf Labarawi, bahwa asal muasal asbabun nuzul, ya, pemahaman radikalisme intoleransi itu sumbernya dari mana? Dari paham mana? Salafi Wahabi. Dan di Indonesia mereka masih santai aja menyebarkan pahamnya, menyebarkan ideologinya. Gak ada pelarangan oleh negara. Makanya selama mereka dibiarkan berkembang biak, menyebarkan pahamnya, menyebarkan ideologinya, selama itu Indonesia mungkin masih terus akan dibayang-bayangi, dihantu-hantui oleh potensi orangnya mempunyai paham radikalisme, intoleransi, bahkan berujung terorisme. Karena dibiarkan paham itu. Selalu saya akan kutip ucapan Kiai Said Iqbal Siraj ketika melihat fakta seperti ini. Udah saatnya negara itu, pemerintah itu melarang ajaran Salafi Wahabi, khilafah ala HTI. Tuh. Satu kali lagi, kalau kita melihat, mendengarkan, menerima fakta yang diucapkan oleh Gus Yusuf Labarawi, hampir 100%. Ya, teroris-teroris itu berpaham Salafi Wahabi kok. Tapi tetap dibiarkan. Bahkan diundang oleh pemerintah ceramah. Ayo. Ini itu ya, mereka itu yang 4 orang ditangkap WNA itu bukan pangkalnya. Itu bukan pangkalnya, bukan akar persoalannya. Akar persoalannya di Indonesia banyak paham itu, yang berpotensi orang menjadi radikal bahkan teroris. Itu akarnya. Persoalannya itu. Maka mereka menjadikan Indonesia sebagai lahan subur untuk rekrutmen. Itu saudara. Makanya mendapatkan informasi kayak gini ada 2 pikiran saya. Yang pertama senang, yang kedua sedih. Senangnya aparat kepolisian Densus 88 gercep menangkap sebelum lakukan tindakan yang di luar keinginan kita. Sedihnya Indonesia dijadikan lahan oleh mereka. Rasional. Kenapa? Karena paham itu tumbuh subur, dibiarkan oleh negara. Sedih saya. Tapi ya wis, mau bagaimana lagi? Buktinya mereka dibiarkan kok. Kita harus teriak sekencang mungkin. Mau bagaimanapun kita teriak sekencang mungkin, kalau negara membiarkan ya udah. Mau bagaimana lagi? Kan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.